Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannati iz aqsamu la yasrimunnaha musbihin wala yastathnun fatafa 'alaiha ta'ifun min rabbika wa hum naimun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah arsalahu Allahu azza wa jalla basyiran wa nazira wa da'iyan ilallahi wa biiznihi wa sirajan munira. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian, sedang jemaah salat zuhur yang mudah-mudahan dimuliakan Allah. Ada dugaan orang-orang musyrikin Mekah dahulu, karena mereka tokoh di tengah masyarakat, kemana-mana pergi dihormati dan dihargai, maka dugaan mereka kalaupun nanti di akhirat itu ada surga, mereka akan diletakkan pada tempat-tempat yang terhormat pula. Tapi dugaan mereka itu sirna. Dugaan mereka itu bagaikan bertepuk sebelah tangan. Inilah yang diperumpamakan oleh Allah pada surah Al-Qalam ayat yang ke-17 dan ayat-ayat seterusnya. Seperti perumpamaan pemilik kebun, di malam harinya mereka bersumpah besok pagi akan panen. Tetapi apa daya, di malam hari itu juga datang bencana yang membumi hanguskan seluruh pohon-pohon dan buah-buahan mereka. Mari kita telusuri, kita akan berinteraksi dengan ayat-ayat firman-firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Qalam ayat yang ke-17 dan ayat-ayat seterusnya. Inna balawnahum, kata Allah, sesungguhnya kami telah uji mereka musyrikin Mekah itu, kama balawna ashabal jannah, sebagaimana dulu jauh sebelumnya kami telah uji pemilik kebun. Idh aqsamu la yasrimunnaha musbihin, ketika mereka di malam harinya bersumpah, pokoknya besok pagi kita akan panen. Siapakah pemilik kebun yang disebutkan dan diungkap oleh Allah pada ayat ini? Dahulu ada seorang tokoh yang sangat soleh, berada di daerah Son'a, di daerah Yaman. Orang tua yang soleh ini punya tuan tanah yang luas dengan berbagai aneka ragam buah-buahan, yang buah-buahan ini tanpa musim, berputik, berbunga, berputik, berbuah, matang, terus begitu. Dia memiliki anak-anak yang lumayan banyak. Hebatnya, orang tua yang soleh ini setiap kali panen itu fakir miskin anak yatim otomatis datang tanpa diundang. Mereka memetik sendiri buah-buahan dan mereka bawa pulang. Tetapi umur orang tua ini tidak lama, pendek, meninggal dunia dia. Lalu kepemilikan kebun ini jatuh pada ahli warisnya, anak-anak dari orang tua ini. Kisah mereka inilah yang diungkap oleh Allah di dalam surah Al-Qalam ayat 17 dan ayat-ayat seterusnya. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, kama balawna ashabal jannati idh aqsamu la yasrimunnaha musbihin, sebagaimana kami dulu pernah menguji pemilik kebun ketika di malam harinya mereka berkata, pokoknya besok pagi kita akan panen. Wala yastathnun,
dengan tidak menyebutkan pengecualian satu apapun. Maksudnya begini, mereka berkomentar di malam itu, pokoknya besok pagi kita panen, dan tidak menyebutkan jika Allah menghendaki. Tidak pakai kata insya Allah. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, bukankah baginda Nabi juga gara-gara tidak membaca insya Allah diperingatkan, sehingga Allah menurunkan ayatnya, wala taqulu li syai'in inni dzalika fa'ilu ghada illa ayyasha Allah. Jangan engkau berkata saya akan lakukan itu besok, kecuali disandarkan dengan jika Allah menghendaki. Ada pendapat yang kedua, makna wala yastathnun, makna yang kedua adalah mereka tidak menyebutkan pengecualian. Di malam hari itu mereka berkata, pokoknya besok pagi kita panen. Anak yatim tidak ikut-ikutan. Wala yastasnun bermakna ini tidak dihadiri oleh anak yatim fakir miskin. Oleh karena itu dari awal anak-anak pemilik kebun ini sudah salah arah, tidak menjalankan arahan dari orang tua mereka. Terus apa yang terjadi? Fatafa 'alaiha ta'ifum min rabbika wa hum naimun. Mengelilingi kebun mereka bencana dan mereka masih dalam keadaan tidur. Tidak disebutkan spesifik di dalam ayat ini apa bencana yang datang. Tetapi ada pendapat di kalangan ulama tafsir, apakah di malam hari itu Allah mendatangkan bala bencana, hama yang datang, setiap buah-buahan yang ada di pohon itu telah dimakan oleh hama. Ada pendapat yang kedua, di malam hari itu juga datang petir yang menyambar sehingga seluruh kebun-kebun mereka ini gosong, hangus dan terbakar. Pendapat yang kedua ini punya hubungan erat dengan ayat yang berikutnya di mana Allah berfirman fa'asbahat kassarim, maka jadilah kebun mereka hitam pekat seperti baru hangus dan terbakar. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, anak-anak pemilik kebun masih dalam kondisi tidur, kebun mereka sudah hilang, hangus dan terbakar. Lalu datanglah pagi hari, Allah melukiskan gambaran cerita berikutnya. Fatanadau musbihin. Fatanadau itu bermakna mereka saling memanggil, bangun, 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 kita akan panen. Musbihin di awal pagi, waktu subuh. Anirdu ala harthikum in kuntum sarimin. Mereka berpagi-pagi ke kebun mereka jika masih memungkinkan untuk panen. Ada di kalangan ulama tafsir yang berkata berangkatnya mereka ke kebun ini lebih awal dini hari. Orang pergi kerja jam 7, 7.30, kalau masuknya jam 8 pagi, mereka jam 5, jam 4.30 sudah berangkat. Ini juga ada hikmahnya, agar tidak diketahui oleh anak yatim fakir miskin. Wa ghadaw, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, fantalaqu wa hum yatakhafatun. Mereka berangkat, intalaqu, berangkat dengan penuh harap dan penuh semangat. Karena panen hari ini full untuk mereka, tidak berbagi dengan satu pembagian yang lain pun, termasuk anak yatim fakir miskin. Fantalaqu wa hum yatakhafatun. Mereka berangkat dengan begitu semangat dan saling berbisik di antara mereka. Bapak Ibu hadirin sekalian, inginkah kita mengetahui apa isi bisikan mereka yang berangkat ke kebun di pagi hari ini? Allah melukiskan bisikan itu pada ayat berikutnya, Allah yadkhulanna hal yawma alaikum miskin. Jangan sampai ada anak yatim fakir miskin yang masuk ke kebun kita hari ini. Bapak Ibu, ini sudah salah arah, salah langkah. Bahkan salah arah, salah langkah ini datang pembenaran secara logika, di mana mereka mengatakan wa ghadaw ala hardin qadirin, kita sanggup untuk memetik hasil tanpa bantuan anak yatim fakir miskin. Ini bukan persoalan dapat dibantu kesanggupan mereka untuk memetik hasil, tetapi pada hasil panen mereka ada haknya anak yatim fakir miskin. Bapak Ibu hadirin sekalian, bila akal dan logika yang datang itu menunjukkan bahwa keimanan kita, ruhiyah kita tidak sedang baik-baik saja. Kalau yang muncul, yang menggebu-gebu dalam diri kita hawa nafsu, bahwa yakin dan percaya bahwa ruhiyah kita berada pada titik nadir.
Tapi yang muncul adalah kebaikan, yang muncul adalah bayangan surga, yang muncul adalah bayangan neraka. Yakinkan bahwa kita berada pada ruhiyah yang sedang mantap-mantapnya. Anak-anak pemilik kebun memiliki logika dan alasan kenapa tidak melibatkan anak yatim. Wa ghadau ala hardin qadirin. Mereka sanggup untuk memetik hasilnya. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, anak-anak pemilik kebun ini telah sampai di depan area lokasi kebun mereka. Allah melukiskan, falamma ra'auha qalu inna ladallun. Setelah mereka sampai di depan kebun mereka, lalu berkomentar mereka, qalu inna ladallun. Mereka berkomentar, kita sesat. Ada dua pendapat. Yang pertama, komentar mereka ini artinya berkata dari anak-anak pemilik kebun ini, kita sesat jalan, kebun kita bukan kebun yang ini, kebun kita adalah yang ranum dengan buah-buahan. Itu satu pendapat yang menunjukkan bahwa anak-anak pemilik kebun ini belum sadarkan diri kalau mereka diuji oleh Allah. Tapi ada pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua, makna komentar qalu inna ladallun, itu maknanya anak-anak pemilik kebun ini setelah sampai di depan area lokasi dari kebun mereka, mereka berkomentar, kita memang telah sesat dari awal, tidak menyebutkan insya Allah dan tidak mengaitkannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita telah sesat dari awal, tidak melibatkan anak yatim, fakir miskin. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala melukiskan ayat berikutnya, bal nahnu mahrumun, gara-gara itulah kita terhalang untuk panen hari ini. Karung-karung yang telah disiapkan mau diisi apa? Mau diisi arang. Maka lukisan berikutnya, satu di antara anak-anak pemilik kebun ini berkomentar, qala awsatuhum, berkata pertengahan mereka. Di antara ulama tafsir ada yang berkata makna awsatuhum, anak-anak pemilik kebun ini ada yang bungsu, ada yang sulung, ada yang nomor dua pertengahan. Yang pertengahan nomor dua ini yang komentar. Walaupun ada pendapat yang kedua, qala awsatuhum, berkata pertengahan mereka, pendapat yang kedua ini adalah yang paling sadar, yang paling soleh di antara anak-anak itu berkomentar. Apa komentarnya? Alam aqul lakum laula tusabbihun. Adakah tidak aku telah jelaskan kenapa kita tidak bertasbih memuja-muji Allah sebelumnya? Bukankah dengan menyebutkan insya Allah itu bagian dari memuja-muji Allah, bertasbih kepada Allah? Bukankah memberi sebagian dari harta kita kepada anak yatim dan fakir miskin dan melibatkan mereka dalam panen bagian dari bertasbih memuja-muji Allah dengan perbuatan? Kesadaran yang muncul dari salah satu dari anak-anak pemilik kebun ini direspon oleh anak-anak yang lain dengan komentar, qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Aduhai, maha suci Tuhan kita, kita memang orang-orang yang zalim. Ayat ini ingin melukiskan bahwa anak-anak pemilik kebun menyadari akan kekhilafan kesalahan mereka, lalu kembali ke pangkal jalan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Lalu bagaimana? Fa'aqbala ba'duhum ala ba'di yatalawamun. Anak-anak pemilik kebun ini saling berhadapan dan mereka saling menyesali dari perbuatan mereka. Si fulan berkata kepada si fulan yang lain dan menyesali perbuatannya sehingga mereka tidak bisa panen waktu itu. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, bahkan mereka mengatakan, qalu ya wailana inna kunna taghin. Aduhai, kita memang keterlaluan dan melampaui batas-batas yang telah ditetapkan. Di antara satu tanda bahwa pertobatan kepada Allah itu mengakui kesalahan. Ada orang yang ia sudah berada pada keterpurukan kesalahannya, tapi ia tidak mengakui kesalahannya. Taubatan nasuha itu diiringi dengan pengakuan terhadap kesalahan, beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berazam untuk tidak mengulangi kembali. Namun optimisme harus ada. Anak-anak pemilik kebun ini berkata, asa rabbuna ayyubdilana khairan minha inna ila rabbina raghibun. Semoga Tuhan kita
menggantikan kepada kita kebun kita yang terbakar dengan sesuatu yang lebih baik dari itu, dan kita hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana mudah bagi Allah untuk mendatangkan kebun-kebun yang ranum buah-buahannya tanpa musim, tapi dalam waktu yang sama dengan malam yang satu malam mudah bagi Allah untuk menghilangkannya seketika. Kira-kira mudahkah bagi Allah untuk menggantikannya kepada yang lebih baik dan lebih bernilai dari itu? Mudah sekali bagi Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan itulah yang ditampilkan oleh anak-anak pemilik kebun yang tidak pernah pesimis dengan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Inna ila rabbina raghibun, dan sesungguhnya kita hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditutup oleh Allah kisah yang sedemikian rupa dengan ungkapan kadzalikal azab, demikianlah sanksi. Wal adzabul akhirati akbar, itu baru di dunia. Yang di dunia ini masih ada peluang dan kesempatan untuk kita bertobat dan kembali kepada jalan yang benar. Namun apabila itu terjadi di akhirat, wal adzabul akhirati akbar, dan nanti azab di akhirat jauh lebih besar dari itu, dan tidak memungkinkan untuk kita kembali ke pangkal jalan karena kesempatan untuk bertaubatnya telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.